Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan membahas materi dasar-dasar logika. Apa itu logika? Logika berasal dari bahasa Yunani logos dan scientia, yaitu ilmu berpikir. Logika cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran agar dapat dihasilkan pengetahuan atau kebenaran. Logika adalah sistem formal yang digunakan untuk menyusun, menunjukkan, atau mendemonstrasikan dan membuktikan suatu argumentasi. Lalu apa itu argumentasi? Argumentasi itu suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Selain argumentasi, ada beberapa bentuk retorika yang seringkali digunakan, yaitu narasi, deskripsi, dan eksposisi. Kemudian apa itu narasi? Narasi itu retorika yang berusaha menjelaskan sesuatu yang menggunakan urutan kronologis. Kalau deskripsi itu retorika yang berusaha memotret atau melukiskan gambaran umum dari suatu hal atau fenomena. Eksposisi, bentuk retorika untuk menguraikan seluruh aspek-aspek dari suatu fenomena sampai dengan sedetail mungkin. Kita masuk ke dalam sejarah logika. Logika dimulai sejak 624 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika scientia. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche, alam semesta, dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Oke, masuk ke gunaan logika. Apa itu kegunaan logika? 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, keliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap sesuatu kejadian. Terhindar dari kene, gugon, Tuhan, atau itu bahasa Jawa. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analisis sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah cabang ilmu filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus dan tepat, serta teratur. Masuk ke dalam konsep. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Kemudian, kriteria logika. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Macam-macam logika. Pertama itu ada logika kodratiah. Akal budi atau pikiran bekerja menurut hukum-hukum
logika dengan cara spontan. Tetapi dalam hal-hal tertentu, biasanya dalam masalah yang sulit, akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Yang kedua, logika ilmiah. Logika ini membantu logika kodratiah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam akal budi. Juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dengan demikian, kesesatan dapat dihindarkan atau minimal dapat dikurangi. Masuk ke dalam analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yaitu suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. SWOT itu singkatan dari S, strength atau kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunities, peluang, T, threat, hambatan. Objek material dan formal logika. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatan. Suatu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya, objek materialnya adalah manusia. Dan manusia ini ditinjau dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia. Di antaranya psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Masuk ke dalam kaitan logika dan bahasa. Ada dua aspek penting dalam pemikiran, yaitu aspek kegiatan mental, bahwa penalaran itu berlangsung dalam batin, dan aspek ekspresi verbal, bahasa untuk menyatakan isi pemikiran. Melalui bahasa, kita dapat mengkomunikasikan pemikiran kita, dan dengan demikian dapat diuji tepat atau tidaknya. Pemikiran yang baik menuntut kemampuan penggunaan bahasa yang baik pula. Karena berpikir dapat dipahami melalui bahasa yang diungkapkan, maka sangat penting sekali dipahami aneka ungkapan berupa kata, term, pengertian, pembagian kata, serta penggolongannya. Materi yang kedua adalah narasi yang bertemakan lingkungan. Saya akan menjelaskan keadaan lingkungan di tempat saya tinggal. Di sini masyarakatnya sangat sedikit. Itulah yang membuat tempat tinggal saya itu sunyi dan sepi. Tetapi lingkungan tempat saya tinggal ini sangat asri dan udaranya sangat sejuk karena berada di tengah-tengah perkebunan. Masyarakatnya suka tolong-menolong, bergotong royong, dan saling menjaga silaturahmi. Dan satu lagi, mereka sangat bekerja keras untuk mengais rezeki. Itulah yang membuat desa saya ini aman, tentram, dan damai, dan jarang terjadi kriminal. Materi yang ketiga adalah pentingnya literasi. Apa itu literasi? Kita harus tahu dulu apa itu literasi. Literasi itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan menulis. Literasi ini bermanfaat untuk melatih diri agar terbiasa membaca dan dapat menyerap informasi yang dibaca dan dirangkum dengan bahasa yang mudah dipahami. Pentingnya budaya literasi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berperan meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Dengan literasi akan menjadikan kita pribadi yang intelektif dan
berketerampilan. Itulah materi-materi yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.